Assalamualaikum, perkenalkan saya Ega Murniati, NIM 18101233232. Saya di sini dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Pian semalam lah ya mau kakak ding. Nggih Kak Ai. Kenapa jadi mau kakak? Ulun ada hendak kisahkan non pian. Mengisahkan apa tadi? Ada masalah ulun. Masalah jadi lo di sini kakak ambil aja pakai proses konseling individual lah. Kalau boleh tahu, ading tahu lah konseling individual itu apa? Kada tahu Kak Ai. Jadi di sini kakak jelaskan dulu lah apa konseling individual itu. Jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli, yaitu konselor. Konselor di sini ya kakak kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah, yaitu masalah pian konselingnya, dimana lo dalam proses konseling individual ini ada namanya tujuan konseling individual. Jadi tujuan konseling individual ini untuk membantu konseli menyelesaikan masalahnya atau mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, dan membantu dalam mengoreksi persepsi atau mengarahkan dirinya konseling ke lebih baik lagi. Jadi sebelum kita memasuki permasalahan yang ading miliki gitu, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari ading tuh apa aja? Kalau di rumah Kak Ai, ulun biasanya sekolah online. Kadang bantu orang tua seperti mencuci piring. Oh berarti selama pandemi ini di rumah sekolah online aja lah. Nggih Kak Ai. Sekolah online-nya tuh yang kayak apa maksudnya? Ya biasa mengerjakan tugas lewat online, belajar Kak Ai lewat online juga. Menurut Tian, perbedaan sekolah online lawan tatap muka tuh apa? Kalau tatap muka tuh kami turunan Kak Ai ke sekolahan, ada gurunya yang menjelaskan. Kalau yang online ini kan gurunya memberi materi lewat HP, jadi kami belajarnya lewat HP aja kayak itu nah. Jadi biasanya kalau tugas-tugasnya itu kan maksudnya selama pandemi ini diberikannya lewat kayak apa? Ya lewat biasanya ada aplikasi Kak Ai, lewat aplikasi Classroom, habis itu lewat Google Chrome atau lewat WA. Oh kayak itulah. Jadi ading ini menurut ading aja gitu nah, lebih suka sekolah tatap muka kah atau secara online kah? Nyaman tatap muka Kak Ai. Kenapa alasannya? Karena kalau tatap muka tuh kalau materinya tuh langsung dilajari oleh ibunya, oleh gurunya. Kalau online tuh biasanya dari HP, bahkan ngajak bisa lewat ada video yang dikirim gurunya, tapi beda juga sama gurunya langsung yang menjelaskan di sekolahan. Iya. Nah bang, karena selama pandemi ini kebanyakan gitu nalo siswa memiliki masalah yang kurang bisa bagi waktunya, habis itu kurang bisa memahami materi dan apa segala gitu nah. Jadi dalam proses konseling individual ini ada namanya asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana konseling ini bisa terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Jadi ading di sini terbuka aja lah untuk menceritakan masalahnya. Nggih Kak Ai. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kasus ini konseling sukarela menceritakan masalah yang dihadapinya. Ading sukarela aja. Nggih, sukarela aja Kak Ai. Jadi yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana asas ini saya sebagai konselor merahasiakan permasalahan yang ading hadapi. Jadi ading itu kada usah khawatir bahwa masalah yang ading hadapi sudah kakak rahasiakan kepada orang-orang, jadi cuma kita aja yang tahu.
Jadi kalau boleh tahu gitu, nah permasalahan yang Ading hadapi saat ini apa aja gitu? Permasalahannya kakak selama ini waktu sekolah online tuh, nah masalahnya kayak ulun nih kadang ada malasnya, ada bosannya, ada kayak itu nah, karena belajarnya tuh lewat handphone aja kayak itu nah. Eh, Selama pandemi kan tadi tuh itu masalahnya loh. Jadi kalau boleh tahu adalah kendala yang Ading hadapi gitu nah saat proses sekolah online nih. Ada kak kendalanya tuh pertama tuh handphone, masalah handphone. Nah handphone ulun tuh kadang panas, kadang takang karena kebanyakan penyimpanan kayak itu nah. Sedangkan penyimpanan di handphone ulun tuh kecil gitu, kada banyak. Nah habis itu yang kedua kendalanya tuh dari jaringan. Kadang pun jaringannya lelet, atau juga acak kuota sering-sering kayak itu nah, acak nukar kuota kayak itu nah, karena kada tahu bahwa tugas itu tuh ada apa kapan masuknya kayak itu nah. Jadi selama sekolah online ini tugas-tugas tuh kayak apa tegawija lah atau dikumpul aja gitu? Kadang pen tegawai Jepang tapi ada juga acak kelewati. Nah karena di rumah nih ya kelawasan di rumah belum kalah, jadi kayak ada sedikit malasnya lah kayak itu nah, jadi kayak nanti aja dulu ngerjakan, tapi pas sudah parah dikumpul hanya terkerjakan kayak itu nah ulun. Habis itu lawan juga tugasnya tuh kan karena banyak loh kak, kada sebuting belum lagi mata pelajaran yang lain. Nah karena hari itu juga dikumpul kayak itu nah, misalnya pagi diberikan tugas, sorenya tuh dikumpul kayak itu nah, jadi kada sebuting tugas itu aja, ada misalnya mapel lain yang sama atau double kayak itu nah itu ulun keteteran, jadi kayak apa yuk, ada kadang ada terlewati tugasnya tuh, ada dua terkerjakan kayak itu nah. Oh berarti masalah ini kayak maksudnya lepas tanggung jawab dari untuk membagi waktunya kayak kurang gitu nah, keteteran karena bingung gitu nah lo hendak menggoyang mana karena semua mata pelajaran ada diberikan tugas gitu nah lo. Jadi lo ajar pian tadi itu kan ada lo penyimpanan HP pian yang kurang, yang sedikit tadi tuh kayak apa tuh, jadi misalnya menggawe tugas amannya penyimpanannya ruangnya sedikit tuh. Nah itu pangkai yang ulun ngajak mulah malas kayak itu nah, kadang misalnya anak menyimpan pelajaran karena kawat simpan karena memorinya tuh sedikit, baluman lagi takangnya misalnya kan ulun anak perlu nih anak lakas menggawe sekalinya HP-nya takang. Nah itu juga yang ulun mau ulah koler kayak itu nah, jadinya kayak itu pangkai, jadi kadang tegawi kayak itu tugasnya diusahakan tegawi pangkai, tapi rancak menggawinya tuh ya parak-parak jamnya lah biasanya kayak itu, karena sudah kelawasan di rumah. Jadi kan di rumah tuh kan ya ada santainya lah kayak itu, karena kenyamanan santai jadi ulun dia ada kada tegawi lah kayak itu terlewati kayak itu nah. Berarti maksudnya ada tegawi yang kada jual kayak tugas-tugas tuh, tapi ada aja lah gitu lah kayak solusinya buat kayak supaya apa nih tugasnya tegawi gitu nah, karena kan penyimpanan HP-nya sudah kurang gitu nah, kayak apa supaya tugasnya tegawi dan kalau menyimpan tugas tuh adakah biasanya minjem HP orang tua kah atau minjam HP kakak kah untuk menyimpan tugas-tugas tuh, kayak apa biasanya ada aja kah atau? Waktu yang mengerjakan kemarin tuh waktu yang masih takang-takang, kalau semalam tuh yang waktu takang-takang tuh ulun rancak minjam HP kakak sepupu ulun, kadang minjam HP sepupu ulun yang seikungnya, tapi nya rancak terpakai juga kasarinya belajar online, jadi minjam akun kakak sepupu ulun kada terpakai. Nah tapi alhamdulillah bang, wah ini ada ulun semalam tuh ditukarakan paman ulun HP-nya, jadi penyimpanannya terbanyak sedikit kawa menyimpan pelajaran kayak itu nah. Alhamdulillah berarti lah ada aja kayak itu nah kayak jalannya untuk mengerjakan tugas dan supaya tugasnya tegawi. Jadi
jadi itulah masalah yang pian hendak ceritakan dengan kakak tuh. Adalah lagi masalah yang lain gitu nah yang hendak dikisahkan dengan kakak nih, kalau ada gitu nalo. Ada bang kak Ai. Nah ulun nih kayak apa ya kak, ulun tuh orangnya kayak sebenarnya pengen kayak itu nah hendak berkumpulan dan kekawanan kayak itu nah kayak kegiatan-kegiatan melihat orang itu nah melihat empat kegiatan-kegiatan tuh hendak aja bang empat, tapi ulun nih pian kada pede. Kada pede. Itu kegiatan itu kayak di sekolahan kah atau di lingkungan sosial kah? Kalau rajak di sekolah-sekolah tuh nah waktu yang zaman turunan nah waktu sebelum libur corona nih, banyak lah aku saya kegiatan di sekolah-sekolah tuh anak aja ulun nih kayak empat, tapi kayak ulun nih fun kayak itu nak ada pede kayak itu nah melihat orang tuh bisa-bisa, sedangkan ulun nih kayak kada bisa kayak itu nah. Tapi kalau di rumah tuh kayak tentang kumpul-kumpul di masyarakat atau sosialisasi di masyarakat tuh lancar aja atau biasanya di rumah aja kalau gini atau kayak apa gitu? Ulun biasanya di rumah aja bang kak, tapi misalnya sekali keluar tuh gini palingan lawan kakak sepupu ulun kayak itu nah, kada lawan orang luar kayak itu nah. Kayak itulah. Jadi kayak itulah masalahnya. Adakah lagi masalah yang menceritakan ke sini? Jadi kayak apa kak, solusinya ulun nih yang pertama kan ulun hendak mengurangi rasa perilaku malas ulun dalam proses belajar online tuh. Nah yang kedua yang tadi supaya ulun tuh lebih sedikit pede lah kayak itu nah misalnya di hadapan orang banyak, misalnya buat kegiatan di kegiatan orang banyak kayak itu nah. Jadi lo pada proses konseling ini kakak ingin memberikan solusi dengan pendekatan realita. Jadi pendekatan realita ini model terapi dalam konseling yang sistemnya difokuskan pada tingkah laku sekarang, dimana lo ading ini fokus ke tingkah laku ading yang sekarang, kada lagi yang kayak masa lalu kayak nah. Jadi fokusnya ke masa depan, kayak apa kan lagi tingkah lakunya. Nah dari situ jadi lo pendekatan realita ini fokus pada perasaan lawan tingkah laku yang saat ini serta mengarahkan konseli keluar dari masalahnya dan fokus pada tujuan hidupnya di masa depan. Jadi pendekatan ini memfokuskan untuk menyelesaikan masalahnya melalui perasaan dan tingkah lakunya untuk yang lebih baik lagi, kayak mengubah tingkah lakunya yang lebih baik lagi di masa mendatang. Jadi dalam pendekatan realita ini ada namanya sistem WDEP. Jadi teknik WDEP ini merupakan akronim dari wants itu ada keinginan, habis itu direction itu arahan, evaluation itu penilaian, dan planning itu perencanaan. Jadi teknik ini digunakan untuk membantu konseling menilai keinginan, perilaku, dan merumuskan rencana ke depannya. Kayak apa misalnya contohnya wants keinginan. Jadi keinginan pian sebagai konseling ini misalnya nih saya mengerjakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang diberikan dari sekolah. Di situ keinginan pian sebagai konseling misalnya supaya tugasku ini nanti kerjakan, aku harus bikin jadwal kegiatan supaya kegiatan yang ada pada diriku sendiri ini berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang sudah dibikin. Habis itu yang kedua itu direction, melakukan arahan. Jadi aku ini melaksanakan arahan dari kakak misalnya konselor. Jadi saya akan melakukan arahan dari konselor dan saya akan menyadari bahwa perbuatan atau tingkah laku yang sudah aku kerjakan selama di rumah atau di masyarakat gitu nah, misalnya kayak belum bisa pede untuk bicara di masyarakat. Di situ aku harus menyadarkan diri supaya aku bisa bicara di masyarakat, di orang banyak kayak apa, harus sadar diri dulu, harus belajar semaksimal mungkin supaya saya ini bisa berbicara di hadapan orang banyak gitu. Nah itu yang ketiga tuh ada evaluation. Di situ evaluasi penilaian, jadi menilai diri kita sendiri bahwa aku sadar diri aja gitu, nah belum bisa melaksanakan mengerjakan tugasnya dengan
belum dengan baik, habis itu belum menyadarkan diri juga menilai bahwa oh aku ini harus bisa gitu pede, harus bisa bicara di hadapan orang banyak supaya aku bisa bersosialisasi di banyak orang, supaya bisa kayak di sekolah atau di tempat-tempat yang gitulah gitu. Habis itu kayak di sini kan Ading tuh belum bisa kayak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Jadi di sini penilaiannya kayak Ading tuh kurang bisa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau bagi waktu dalam mengerjakan tugas yang sudah diberikan dari sekolah. Habis planning ini perencanaan. Jadi lo kakak sebagai konselor memberikan solusi untuk konseli, yaitu Ading untuk membuat jadwal untuk mengerjakan tugas atau belajar dan lain-lainnya. Jadi dalam pendekatan dari kita ini ada ya WDP tadi. Jadi kalau boleh tahu kan lo di sini ada sistem WDP ini. Jadi menurut Ading, keinginan Ading untuk kedepannya gimana gitu, nah supaya bisa masalah ini terselesaikan, supaya pokoknya keinginan Ading ke depannya tuh kayak apa? Keinginan ulun sih ya tetap bisalah kayak mengatur waktu kayak supaya bisa mengerjakan tugasnya tuh terlaksana kayak itu dengan baik, sekolah anunya ngerjakan tugas online-nya kayak itu ya itulah kayak lawan jet sebenarnya pengen aja kan kayak itu ulun tuh kayak melihat misalnya kawanan di sekolahan kan waktu yang turun kemarin itu 4 kayak kegiatan, misalnya kegiatan OSIS apa kan aja Jepang ulun 4 kayak tulis spam gitu jadi kayak melihat yang kawanan yang lain tuh pengen aja, tapi kayak ulun ini kayak kada melihat kayak menurut orang tuh bisa-bisa, tapi sedangkan ulun tuh kayak merasa diri ulun tuh kayak tapi bisa kada sebisa ke kawanan ulun kayak itu kayak iya. Jadi itu keinginannya Ading lah. Jadi ada juga direction tuh melakukan arahan. Jadi di sini kakak yang mengarahkan lo. Jadi kakak sebagai konselor mengarahkan Ading. Berarti Ading ini kan menyadari aja bahwa kurang bisa membagi waktunya dalam mengerjakan tugas, habis itu belajar, dan kayak dan Ading tuh kurang percaya diri juga dalam melakukan suatu hal dan lainnya. Jadi di sini ada evaluation ini penilaian. Jadi menurut Ading penilaian diri menurut Adingnya penilaian untuk diri Ading itu kayak apa? Penilaian yang kayak apa maksudnya kak? Penilaian itu kayak maksudnya jadi di sini kan ada evaluation ini penilaian ini penilaian untuk diri kita sendiri, di mana lo misalnya nih kayak kakak nih punya masalahnya misalnya kayak kurang bisa bersosialisasi juga tuh, padahal menilai diri sendiri bahwa aku nih padahal bisa kayak orang itu, tapi kayak pas sudah hendak melakukan kayak minder gitu. Jadi situ penilaian kayak ya maksudnya sadar diri aja kayak itu kurang mampu untuk melakukan ke mana nih, ke masyarakat gitu. Jadi menurut Ading gitu penilaian diri untuk Ading seorang tuh kayak apa? Kalau dari ulun dari dalam hati tuh dia merasa melihat kalau orang kayak itu aja, bisa aja pak kayak itu tapi misalnya kalau sudah dilakukan, misalnya kalau mau melakukan takut salah lah, takut apa, itu yang mulai kayak mundur kayak itu lagi kayak itu. Berarti kayak kurang percaya diri untuk melakukan hal apapun gitu. Padahal dalam hatinya tuh pede aja, tapi pas dilakukan kurang pede kayak itu. Atau disuruh misalnya coba ini coba misalnya pengen aja dalam hati tuh pengen senang ikut, tapi pas udah melaksanakan lalu kayak gemeteran kayak gimana kayak itu takut salah atau apa kayak itu. Jadi lo sudah menilai tadi lo di sini ada planning ini perencanaan. Kalau boleh tahu gitu lo menurut Ading nih rencana kedepannya untuk masa depannya tuh gimana? Pengennya sih ya itu tadi bisa lah kayak itu mengikuti kayak kegiatan organisasi di luar kayak gitu. Kalau sudah pandemi berakhir pengennya sih bisa kayak gitu, tapi ya sama kalau aja kayak gitu bisa kayak itu kak. Oh gitu lah planningnya.
Jadi kakak sedikit memberikan solusi juga kayak tentang planning ke depannya untuk Ading. Jadi kakak di sini memberikan solusi untuk Ading. Kan Ading tadi kayak kurang bisa bagi waktunya dalam mengerjakan tugas, kayak lupa tanggung jawab tuh untuk mengerjakan tugas. Nah di sini kakak ingin memberikan solusi untuk membuat jadwal kegiatannya seperti kayak kegiatan sehari-hari ya, kayak kalau bikin jadwal bahwa misalnya tuh dari bangun tidur, habis bangun tidur ngapain, habis itu sampai tidur lagi gitu. Nah jadi anggapannya ya 24 jam lah bikin jadwal untuk sehari-hari agar kayak tugas yang diberikan oleh sekolah dari guru-guru berjalan dengan lancar, besok kayak tegawi dengan baik kayak tenang tersusun gitu. Nah di situ kena Ading bikin jadwal gitu. Nah jadwal kegiatannya kayak kena lo Ading tuh bikin jadwal kegiatannya tuh hari, jam, dan kegiatan. Di sini hari, jam, kegiatan. Sini kakak ingin menyarankan bikin jadwal kegiatan kayak buat sehari-hari. Jadi misalnya kan hari Senin dari bangun tidur sampai tidur lagi, jadi bangun tidur misalnya jam 5 sampai jam mandi jam berapa? Mandi pagi setengah 6. Nah misalnya jam 5 sampai dari jam 5 sampai jam 5.30 misalnya lo bangun tidur habis tuh habis mandi misalnya salat subuh. Habis sholat subuh misalnya bantu orang tua tuh. Taruh misalnya dari jam 7 sampai jam 8 misalnya nyuci piring atau nyapu-nyapu. Habis itu lagi dari jam pokoknya sampai seterusnya nanti bikin jadwalnya tuh jam sini mengerjakan tugas ini, habis itu jam sini untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia atau matematika, sampai seterusnya. Nanti ada jadwal makan siang, habis itu sholat zuhur, habis misal ada jam tidur siang, habis itu nanti bangun tidur siang itu karena ada kerjakan tugas lagi dan lain-lainnya sampai tidur lagi malam. Nah dari situ nanti pas sudah bikin jadwal itu kita lakukan besoknya lagi. Apakah kegiatannya itu berjalan dengan lancar atau kada. Misalnya sudah kegiatannya itu lancar lo karena Ading tuh misalnya sudah mengerjakan kegiatan itu dengan baik. Di situ kan Ading akan mendapatkan kayak hadiah bahwa aku ini sudah bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kutuliskan ini. Nah aku sudah tulis. Dari situ karena Ading bahwa aku sudah dapat bisa menjalankan kegiatanku dengan baik, membagi waktu sudah baik, pokoknya sudah bisa bertanggung jawab lah tuh waktunya dengan baik. Di situ karena Ading bisa mendapatkan hadiah bahwa karena aku sudah melaksanakan tugas dan kewajibanku dengan baik, aku kan mendapatkan hadiah reward gitu. Nah misalnya karena bisa melaksanakan dengan baik itu karena Ading akan mendapatkan hukuman bahwa misalnya kada usah lagi kan main HP-nya disita supaya kalau nya tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Nah ini kan sudah kakak berikan contoh jadwal kegiatannya. Nanti adik bisa melakukan kegiatannya untuk sehari-hari. Jadi nanti mungkin beberapa waktu kedepannya nanti adik bisa melaksanakannya dengan sesuai jadwal kegiatan yang sudah kakak berikan ke adik. Nah di situ nanti kita akan bertemu lagi dan beberapa hari untuk mengetahui hasil kedepannya bagaimana gitu ya. Kalau udah tahu bagaimana hasil yang sudah kakak berikan solusinya kemarin? Karena kemarin kakak menyuruh ulun membuat jadwal kegiatan sehari-hari kayak itu, karena sudah ulun buat alhamdulillah. Setelah melaksanakan kegiatan sesuai jadwalnya, ulun jadi tidak keteteran lagi lah mengerjakan tugasnya. Tugas sekolahnya juga berjalan dengan baik, lancar kayak gitu. Nah jadi
ya rasa malas ulun tuh sedikit berkurang lah kayak itu. Jadi ada sedikit kepuasan hati ulun kayak itu. Nah jadi misalnya mengerjakan sesuai jadwalnya, ulun tuh kayak merasa kayak gini, jadi kerjakan dulu baru nanti senang-senangnya setelah mengerjakan kayak itu. Jadi ada merasa kepuasan sendiri lah Kak. Oh iya bagus banget. Untuk yang itu apa tentang sosialisasi masih ada rada-rada sedikit kurang percaya dirinya masih ada, tapi ya tetap ulun misalnya ada kayak teman kayak itu, kayak ngajak sosialisasi kayak kegiatan-kegiatan di luar kayak itu, ya ulun ya ikut-ikut aja kayak itu. Nah, tapi dalam konteks yang baik aja bang Kak Ai kayak itu. Nah misalnya bagus aja. Jadi di situ berarti Adik tuh lebih tingkatkan lagi lah percaya dirinya bahwa supaya lebih pede lagi untuk bersosialisasi di orang banyak, supaya bisa kayak ikut kegiatan dan kayak bisa pede untuk di orang banyak gitu. Iya. Sedikit kakak simpulkan dulu ya bahwa karena permasalahan Adik tadi kurangnya bisa membagi waktu dalam belajar, habis itu masih keteteran untuk mengerjakan tugas dan kurang percaya diri dan kurang pede untuk bersosialisasi, sekarang sudah lumayan bisa. Jadi di sini kakak simpulkan sedikit karena masalah yang Adik hadapi semalam kan ada kurangnya bisa membagi waktu dalam mengerjakan tugas, belajar dan lain-lainnya. Habis itu masih keteteran untuk mengerjakan tugas dan belum bisa bagi menanggung jawab tugasnya lah. Habis itu dan kurang bisa percaya diri untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan di sekolah. Karena sudah melakukan konseling individual dengan pendekatan realitas dengan sistem WEDP tadi tuh, Adi sudah alhamdulillah sudah sudah bisa lah membagi waktunya untuk mengerjakan tugas, sudah bisa bertanggung jawab untuk tugas ini harus dikerjakan karena akan dikumpul dan lain-lainnya. Dan Adi sudah lumayan lumayan bisa untuk mencoba percaya diri untuk bersosialisasi di lingkungannya. Jadi kakak sedikit memberi pesan ke Ade bahwa dalam misalnya nih dalam bersosialisasi kayak di luar, kayak di masyarakat atau pokoknya di luar dari di rumah gitu. Nah Ade itu harus bisa menjaga kayak melakukan hal-hal yang positif di luar dengan konteks yang baik-baik aja gitu. Jadi yang negatifnya dibuang gitu. Itu aja sih sedikit solusinya untuk Ade karena ini sudah berakhir karena di sini sudah akan berakhir tentang proses layanan konseling individual. Kakak ingin sedikit menanyakan kepada Adik, bagaimana tentang perasaan Adik setelah melakukan proses konseling individual ini? Perasaan ulun sih senang ya bisa berbagi dengan orang kayak gitu. Nah, soalnya kan ulun tuh orangnya sulit untuk meluapkan apa yang ada di pikiran kayak itu. Nah jadi dengan adanya kakak di sini ulun jadi terbantu kayak gitu menyelesaikan masalah-masalah ulun kayak itu. Alhamdulillah berarti kakak di sini membantu aja untuk menyelesaikan masalah Ading. Ya terima kasih Ading sudah bisa datang sukarela untuk menceritakan permasalahannya, dan Ading sudah percaya bahwa kakak akan merahasiakan permasalahan yang Ading ceritakan ke kakak. Mungkin ini terakhir sudah proses konseling individual kita dengan pendekatan realita dengan sistem WEDP tadi. Kakak mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mau datang ke sini, mau berbagi ceritanya ke kakak. Mungkin ini proses yang terakhir kita pelaksanaan konseling individualnya. Mungkin lain kali nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu.
Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sekian video proses konseling individual saya dengan pendekatan realita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.